Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samara Kamila dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 34. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yakni yang pertama, pengertian, kemudian ada konsep dan syarat integrasi nasional, kemudian ada faktor pembentuk dan faktor penghambat integrasi nasional. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebelum membahas mengenai pengertian dari integrasi nasional, saya akan membahas kebinekaan terlebih dahulu karena dua hal itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, apa sih kebinekaan itu? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika sangat dibutuhkan sebab bangsa Indonesia itu memiliki wilayah yang rentan sekali terkena konflik. Nah, konflik ini dapat disebabkan oleh banyaknya suku, budaya, agama, dan etnik yang berbeda-beda. Oke, lanjut ke pengertian dari integrasi nasional. Jadi, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian secara antropologi, jadi integrasi nasional itu merupakan sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada konsep integrasi nasional secara vertikal dan ada konsep integrasi nasional secara horizontal. Jadi, konsep integrasi secara horizontal ini menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat sehingga masyarakat menyadari bahwa dirinya itu merupakan satu bangsa yang sama. Kemudian untuk konsep integrasi nasional secara vertikal mengacu pada upaya mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa konsep ini menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dengan rakyat. Perbedaan tersebut itu meliputi perbedaan harapan, keinginan, hingga persepsi. Lanjut ke syarat-syarat integrasi nasional. Jadi syarat-syarat integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka dapat berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan atau pedoman itu pasti dalam melakukan integritas nasional. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ini terdiri dari 6. Apa saja sih? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perasaan senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan ini diakibatkan oleh adanya faktor sejarah. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, wujud dari ideologi nasional, yakni
terbentuknya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang kelima, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang kuat. Yang keenam, antisipasi ancaman asing. Jadi yang dimaksud itu adalah terbentuknya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional ini ada 5. Yang pertama ada masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Jadi faktor-faktor penghambat integrasi nasional ini ada 5. Yang pertama, yakni masyarakat Indonesia yang beragam. Kemudian yang kedua, tidak meratanya pembangunan nasional. 3, wilayah Indonesia yang sangat luas. 4, kuatnya etnosentrisme. 5, mulai tergerusnya budaya asli Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pentingnya konsep integrasi nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.